Apa slide-nya terlihat dengan jelas? Terlihat, Pak. Oke. Kita belajar hari ini tentang bab 11 ya, tentang goodness of it, atau disebut dengan uji kesesuaian, uji kebal, dan tabel kontingensi. Jadi di sini dia lebih ke data-data yang biasanya data bersifat kategorik atau data-data yang bersifat kualitatif. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang review ya, sebelum kita mulai belajar inferensia statistik pada bab 7 ya, kita belajar tentang metode estimasi dari parameter menggunakan single populasi ya, populasi tunggal. Kemudian bab 8 kita lanjutkan tentang mengklaim atau untuk uji hipotesis. Kemudian bab 9 dilanjutkan dengan uji yang dua populasi. Kemudian bab 10 kemarin kita belajar tentang korelasi dan regresi ya, untuk menggunakan data yang berpasangan. Nah, pada bab ini kita akan fokus untuk data-data kategorik yang bersifat kata kualitatif atau berupa atribut atau berupa label ya. Nah, hipotesisnya pada umumnya dia untuk mengklaim suatu jumlah terhadap suatu distribusi. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Biasanya dia untuk melihat adanya hubungan. Kalau di data kuantitatif kemarin kita bicara tentang korelasi, kalau di sini bahasanya adalah asosiasi. Jadi sama-sama hubungan, cuma kalau di data kuantitatif dia lebih sering disebut korelasi, baik Spearman maupun Pearson. Kalau di sini dia bicara tentang data yang bersifat kategorik, itu disebut dengan asosiasi. Ya. Nanti distribusinya adalah distribusi chi-square. Yang pertama adalah uji kesesuaian atau goodness of fit. Nah, section ini kita ingin melihat apakah frekuensi suatu data, baik disusun secara row atau disusun secara kolom, itu disebut dengan frekuensi satu arah. Jadi tabelnya cuma satu arah. Jadi ujinya pada umumnya apakah suatu data itu berdistribusi atau sesuai dengan yang kita inginkan terhadap distribusinya. Nanti dia ada apakah dia berdistribusi normal, apakah dia berdistribusi Poisson atau lainnya, itu dia bisa diuji dengan uji chi-square. Nah, selain itu juga melihat apakah suatu data itu proporsinya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Jadi uji goodness of it. Jadi dia melihat kesesuaian. Nah, di sini ada beberapa simbol. Yang pertama adalah O dari data, E adalah nilai harapan, K adalah jumlah kategori, dan N adalah jumlah total data. Nah, syaratnya seperti biasa ya, untuk data yang kita lakukan uji inferensia harus berasal dari data yang bersifat random, yang berasal dari nanti samplingnya merupakan sampling yang probability, kemudian dia terdiri dari frekuensi yang berbeda kategori. Ya. Jadi setiap kategori nanti dia paling sedikit frekuensinya adalah 5. Kalau kurang dari 5 nanti dia menggunakan uji yang lain, namanya uji X-Fisher atau uji Oppenheimer. Ini rumusnya ya, jadi chi-square sama dengan di sini rumusnya ya, ada yang nulisnya dia chi-square sama dengan ini, ada juga kadang-kadang ditulis dengan pakai simbol F. Jadi frekuensi objektif dikurang frekuensi harapan, expected, dikuadratin, dibagi dengan frekuensi harapannya. Ya. Jadi ini diselesaikan, baru disigmakan. Oke, ganti untuk menggunakan ininya, tabel, pakai tabel A4 ya kalau di buku. Tapi kita nanti pakai ini aja, pakai Excel aja ya, dengan dia ujinya uji sebelah kanan ya, uji sebelah kanan. Value-nya ya bisa menggunakan komputer ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Nah ini, kalau untuk nanti yang satu arah ya, satu arah baik dia kolom ataupun baris, nanti untuk nilai expected-nya gampang aja. Jadi dia rata-rata aja nilai total dibagi banyaknya kategori. Nah seperti ini ya. Jadi E-nya sama dengan N dikali P, dengan harapan dia tidak sama dengan N kali P. Jadi dia harus sama untuk mengujinya. Oke, ini nilai-nilainya. Seperti biasa, signifikan jika dia lebih besar dari nilai chi-square. Ya.
atau p-value-nya lebih kecil dari chi-square. Ya. Ini contohnya ya. Di sini dia signifikan kalau di sini. Kalau di arahnya di sini, maka dia do not reject A0 atau fail to reject A0 kalau dia di sini reject A0. Oke. Ini contohnya ya dari 40 data yang dipilih, baik laki-laki dewasa, kita lihat di sini nilainya. Nah, dilaporkan dengan data seperti ini. Nah, di sini dia ada digit terakhir 0 sampai 9. Ini mau diuji apakah harusnya dia seimbang. Jadi nolnya misalnya 90, harusnya dia 10 10 10 gitu. Jadi apakah ini berimbang atau tidak, atau dia proporsinya sama atau tidak. Oke. Nanti kita latihan lagi ya. Nah, di sini hipotesisnya. Jadi dia minimal satu yang berbeda. Nah, jadi di antara 0 sampai 9 proporsinya dianggap sama, atau A1-nya minimal satu yang berbeda. Jadi dia boleh semuanya berbeda atau minimal satu ya. Oke, ini seperti biasa ya, chi-square-nya didapat nilainya sekian, alfanya sekian, chi-square tabelnya sekian. Berarti chi-square-nya lebih kecil dari chi-square tabel, maka dia do not reject A0 atau fail to reject A0. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Ini data kita tadi. Ini observasinya, totalnya 80. Maka harapannya, karena ini ada 10 data frekuensi, berarti harapannya harusnya seimbang, 8 semua. 8 semua. Kemudian dari rumus ini kan, O min E kuadrat per E. Jadi kita cari satu-satu dulu, O min E sekian, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan E. Hasilnya totalnya ini disum. Oke. Seperti itu. Nah, kita cari tabelnya. Nah, tabelnya didapat dia 16,99. Karena kita ada di daerah di sini, maka di sini dia do not reject A0. Oke, jadi tidak cukup bukti bahwa dinyatakan bahwa dia berbeda untuk setiap frekuensi. Jadi dianggap sama. Oke, untuk good not of it satu tabel ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau enggak kita ulang sekali lagi ya. Nah, jadi intinya gini. Nanti untuk yang selanjutnya ya, jadi lebih gampang kalau pakai slide dia muter-muter. Pernyataannya belum, Pak. Ya. Jadi gini, chi-square itu ya, dia tujuannya, nanti kalau ditanya tujuannya ya, tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama untuk uji proporsi. Kalau kemarin kita uji proporsi itu kan dia pakai Z ya. Pakai Z untuk 1 atau 2. Nah, ini dia lebih dari 2. Oke. Kemudian dia untuk melihat goodness of fit, kesesuaian model. Ini bisa nanti bisa juga untuk uji asumsi normal, bisa untuk uji apakah datanya berbentuk Poisson, nanti kalau ada soal pilihan gini ya. Kemudian bisa juga melihat melihat asosiasi. Nah, melihat asosiasi, ini udah ada yang record. Oke, asosiasi itu nanti melihat seperti korelasi ya, jadi melihat hubungan. Atau bahasa lainnya nanti di buku-buku independensi. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita pelajarin ini, kalau bahasa lainnya juga disebut dengan dia chi-square itu digunakan untuk uji one way table, tabel satu arah. Nanti adalah two way table. Nah, jadi dia dua arah. Nah, yang ini kita pelajarin yang pertama. Oke. Selanjutnya untuk one way table-nya, misalkan kita punya proporsi, kita punya sebanyak K kategori. Ya. Nah, dari K kategori ini, kita mau lihat apakah proporsi kategori pertama sampai kategori terakhir itu sama. Gitu. Lawannya
minimal satu yang berbeda. Ini kalau bahasa tulisannya, tapi kalau bahasa statistiknya PI tidak sama dengan PJ untuk I tidak sama dengan J. Ya. Nah, kalau mau reject nol, jadi chi-square-nya ini, chi-square tabelnya, chi-square kan punya DF. DF-nya adalah K-1. Jadi kalau ada misalkan 4 kategori, maka chi-square yang kita cari adalah 3. DF-nya 3. Nah, ujinya dia ujinya satu arah, kanan dia. Jadi di sini. Nah, kalau dia di sini letaknya, maka ini fail to reject nol. Kalau ini reject nol. Rumusnya, chi-square stat kita adalah O min E dikuadratin dibagi E baru disam. O ini nilai data. O ini nilai data. Sedangkan E itu gampangnya adalah jumlah total data, jumlah frekuensi dibagi dengan K. Dianggap sama, ya. Kecuali nanti ada keterangan lain. Kalau dia mau harapannya tertentu, gitu ya. Nah, sekarang kita coba latihannya. Bentar ya, kita coba pakai Excel saja biar gampang. Ada yang punya Minitab? Tes. Ada yang punya Minitab kah? Ada? Saya tidak, Pak. Oke, nanti kalau ada lebih mudah sebenarnya. Dia lebih mudah pakai Minitab, tapi nggak apa-apa, kita manual pakai Excel juga nggak masalah ya. Oke, nah misalkan kita memiliki si perusahaan ini ini perusahaan motor misalnya. Dia ingin melihat apakah tentang penjualan 3 tipe motor. Jadi dia melihat di sini 3 tipe motor. Nah, di sini misalkan tipenya ada motor sport, motor bebek, motor matic. Di sini ada jumlah observasinya, O-nya. Nah, di sini lakunya misalnya 30, 35, 25. Ya, dia ingin tahu apakah secara statistik nilai-nilai ini dianggap sama atau berbeda. Apakah proporsi penjualan 3 tipe ini sama atau tidak. Jadi H0-nya proporsinya untuk P1 sama dengan P2 sama dengan P3 boleh ditulis sama dengan sepertiga. Semuanya sama. Kalau pakai ini. Jadi kalau ini kita total 90 atau boleh kita bilang proporsinya misalnya sama-sama 30, boleh juga tulisnya selesai. Ya, tulisnya seperti H1 minimal 1 yang berbeda. Kemudian tadi rumusnya adalah chi-square sama dengan sigma dari O min E dikuadratin dibagi dengan E. Oke, nah maka kita cari di sini. Berarti kita cari dulu E-nya. Rumus E tadi adalah jumlah sigma N kecil dibagi dengan K.
N kecilnya 90, berarti K berarti 30 semuanya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus yang pertama adalah O min E. Sudah, berarti O min E. Oke, tinggal tarik. Kemudian rumus selanjutnya O min E dikuadratkan. Maka berikutnya dikuadratkan, tinggal ini dikuadratkan. Selanjutnya O min E dikuadratkan dibagi E. Berarti tinggal ini dibagi dengan ini. Nah, kemudian dijumlah. Berarti tinggal Chi² stat. Nah, ini tinggal disam. Sedangkan Chi² table-nya, nah kita cari nilainya adalah Chi² inverse. Chi² inverse. Degrees of freedom-nya ini 0,95 karena misalkan 5%. Kemudian degrees of freedom-nya adalah K-1. K-nya adalah 3 min 1. Segini. Jadi dapat segini. Nah, karena Chi² stat-nya lebih kecil dari Chi² table, maka fail to reject. Ya. Oke. Kalau mencari nilai probability ini, tinggal pakai Chi² inverse. Seperti ini. 0,5 misalnya. It's Chi²-nya, Chi²-nya. Error ini, pakai ini aja. Jadi ini do not reject unknown. Oke. Terkadang pertanyaannya dia tidak harus E-nya, kalau tidak diketahui, misalkan E-nya disebut berapa dianggap sama, tinggal total dibagi dengan ini. Tapi kadang-kadang soalnya bisa jadi misalkan kita penjualan 4 merek motor. Nah, ini misalkan merek, kemudian di sini misalnya ada Honda, kemudian Yamaha, kemudian Suzuki, kemudian TVS. Ini nilai objektifnya. Nah, di sini misalkan ini 40, 30, 20, 10. Nah, ini ada 4, tapi dia maunya, jadi ini tinggal di sum 100. Nah, tapi dia maunya ini E-nya sudah ditentukan. Misalkan ini 25, ini 25, 25% ya maksudnya ya. Ini 0,25, ini 0,25. Ini paling laku ini ya Yamaha ya. Misalkan 0,3, 0,35, ini 0,15, 0,2, 0,15. Nah, dia maunya proporsi yang penjualannya harusnya seperti ini. Oke. Nah, berarti ini harus kita ganti si O-nya tadi. O-nya juga dalam proporsi. O-nya dalam proporsi berarti ini dibagi dengan ini.
Bisa jadi seperti ini. Jadi bukan langsung E-nya itu merupakan E-nya udah diketahui bahwa harusnya Honda laku segini, Yamaha harus laku segini, Suzuki laku segini, TPS laku segini. Jadi ini harapan dia. Maka sama rumusnya kayak tadi, yaitu kita cari dulu O min E, tinggal O min E, berarti O min E segini. Kemudian O min E dikuadratin, tinggal ini dikuadratin segini. Kemudian rumus terakhir O min E kuadrat dibagi dengan E. Jadi tinggal ini dibagi dengan ini. Segini. Baru cari chi-square statnya. Tinggal di sum. Kemudian chi-square table-nya. Berarti di sini sama dengan chi-square inverse. Probability-nya 0,95 dengan derajat bebas. Ya. Nah, karena ini dia lebih kecil, chi-square start-nya less than chi-square table, maka reject do not reject atau fail to reject. Jadi dia sesuai dengan harapannya. Walaupun ini tidak persis sama, dia harapannya 0,3, tapi di sini lakunya 0,4. Ini lakunya 0,2, ini 0,15, ini 0,1. Itu ya. Ada yang mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sekarang kita coba pakai Minitab ya. Nanti kalau sudah ada Minitabnya, nanti bisa nanti tak share ya link Minitabnya. Kalau ada, nanti tinggal dicoba ya. Nah, Minitab lebih cepat. Misalkan kita punya data tadi ya, data si motor tadi, tipenya. Nah, seperti ini misalkan kita punya data. Datanya tadi tipenya kan tadi tipe sport misalnya tipe Oke, tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Kemudian kita mau tahu ini nilainya apakah dia seimbang atau tidak. Di sini start, tinggal table, nanti ada di sini ada kelihatan Minitab-nya. Terlihat, Yes. Pak. Oke, ya di sini ada chi-square unit of it ya. Tinggal diklik aja. Nah, di sini kita mau dia per observasi ya. Observasinya di C2 di objektif. Kemudian maunya equals proportion, tadi ya dia anggapannya sama atau spesifik. Nah, spesifik nanti kita taruh spesifiknya. Ya, atau spesifiknya dalam kolom. Di input sendiri boleh atau ditaruh boleh. Ini dianggap sama semuanya. Bisa kita cari gambarnya, segala macamnya bisa. Ya. Nah, di sini keluar hasilnya, nah seperti ini. Nah, tadi kan nilai tes proporsinya adalah sepertiga kan, sepertiga atau 0,3 ya. Kemudian expected-nya harapannya 30 30 30 bisa tadi. Kemudian nilai ininya segini. Chi-square-nya 1,66, p-value-nya 0,4, maka dia do not reject 0. Ya. Jadi dia harapannya hampir sama dengan nilai aslinya. Kalau dia tadi yang 4 merek mobil, kita punya nilai spesifik tertentu yang dia tanyakan, misalkan seperti ini. Nah, apakah nilai ini, objektif ini sama dengan nilai expected ini? Nah, segini. Jadi objektifnya kita ubah dulu menjadi proporsi. Ubah dulu. Nah, di sini apakah ini sama dengan ini?
tinggal kayak tadi di table square, cuman dia yang dilihat di sini tadi nilai ini, cuman di sini dia spesifik proporsinya. Ya. Nah, kita masukkan tadi kolom E. Nah, ini tadi chi-square-nya. Ini DF-nya 3, nilai chi-square-nya 0,057. Jadi harapannya seperti ini. Ini harapan kita. Ini yang nilai aslinya. Nah, nilai chi-square-nya 0,057. Dengan p-value segini lebih besar dari alpha, berarti dia do not reject null atau fail to reject null. Oke. Sama kan ya tadi ya, 0,057. Oke, itu untuk ininya. Selanjutnya kita terusin dulu ya nanti latihan. Nah, sekarang kita masuk ke yang tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi dia disebut juga dengan tabel dua arah ya, dua arah berarti dia ada nanti dua atribut yang masing-masing terdiri dari beberapa kategori ya. Konsepnya seperti ini. Jadi ada dua variabel dianggap masing-masing memiliki minimal dua kategori. Nah, disebut dengan test independensi. Jadi H0-nya pada umumnya dia tidak berhubungan, H1-nya independen artinya tidak berhubungan, lepas H1-nya berhubungan. Sama kayak tadi, cuma dia terdiri dari beberapa row dan beberapa kolom. Prinsipnya sama, hipotesisnya row dan kolom ini independen, jadi tidak berhubungan, H1-nya berhubungan. Rumusnya sama. Nah, cuma nilai E-nya saja. E-nya tadi, kalau yang tadi itu nilai E-nya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya kategori. Tapi kalau ini jumlah kolom kali jumlah baris dibagi dengan totalnya. Nanti kita lihat gampangnya ya. Sama, cuman di sini ini gampangnya di sini. Jadi jumlah baris, jumlah kolom dibagi total. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Contohnya di sini dia ingin tahu manfaat dari treatment ya, treatment yang pakai placebo, kemudian 20% dan 60% terhadap infected dan non-infected. Jadi ada 3 treatment dengan 2 kasus. Jadi ini ada 2 kali 2. Nah, di sini kita ingin tahu apakah ada kaitannya atau tidak ada kaitannya. Bisa jadi yang placebo juga tidak infeksi, bisa jadi yang 20% juga terinfeksi. Apakah ada kaitan atau tidak? Nah, di sini grand totalnya E-nya ya, E-nya tadi adalah kita total di sini, total di sini, total di sini, total di sini, total di sini. Nanti kita lihat. Oke, ini lihat nilainya tadi, dia nilai E-nya 88. Sedangkan nilai O-nya nilai E-nya 88,57, nilai O-nya cuma 88 ya. Nanti kita lihat nilai T statistiknya. Nah, seperti ini. H0-nya tidak ada hubungan antara treatment dan infeksinya, H1-nya ada hubungan. Nah, ini begini ininya, nilainya. Nilai chi-square-nya 5,9 yang kritikalnya, sedangkan yang statistiknya 2,9, berarti dia tidak ada hubungan, bersifat independen karena lebih kecil. Ya. Sama kayak tadi ya. Nah, ini mentes tadi prinsipnya gini. Nah, kita masuk ke yang 2 arah ya. Tadi kan 1 arah ya, cuman ke sini. Jadi misalkan tadi motor tadi ya. Di sini ada spot, di sini ada netik, di sini ada bebek. Ini 1 arah dia nilainya kan. 1 arah doang. Atau ke samping bisa jadi di sini adalah motor, di sini ada bebek, ini ada metik,
Ini ada spot. Jadi satu arah ini nilainya 10, 30, 20. Satu arah. Oke, nanti nilai E-nya adalah totalnya 60 dibagi 3, ya. Atau dengan proporsi yang diketahui masing-masing. Sekarang kita bicara untuk dua arah. Kita bicara tentang dua arah. Nah, dua arah maksudnya di sini. Nah, jadi di sini misalkan kita mau tahu apakah ada hubungan tadi kan motor sendiri, tipe sendiri. Nah, kita bicara di sini ya bicara tentang motor. Motornya kita bagi menjadi 3 tadi ya tipenya. Itu tipe sport, tipe matic, tipe bebek. Kemudian di sini ada lain lagi, misalkan merek. Di sini tadi ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada TPS. Nah, di sini jadi ada 2x2. Tabel 2 arah ya, tabel 2 arah dengan 3 dikali 4 ya. 3 kolom, 4 row. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari total. Mencari total row. Total row berarti ke sini, total baris. Totalkan sekian, 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 sekian. Total kolom. Kolom spot sekian, sekian, sekian. Ini namanya grand total. Grand total. Grand total. Nah, untuk mencari expected di sini, misalkan ini aku sebut baris, kalau matriks itu kan baris kali kolom ya. Misalkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Nah, untuk mencari yang di sini, nilai expected-nya, ya, maka ini total yang di sini, berarti total kolom 1 dikali dengan total row 1, karena dia dari 1-1, dibagi total, grand total. Untuk mencari yang di sini, misalkan, berarti dia E33. Berarti total kolom 3 kali total row 3 dibagi dengan grand total. Oke. Itu mencari masing-masing dari nilai expected di sini. Nah, nanti nilai chi-square-nya sama kayak tadi. Chi-square-nya itu adalah O min E dikuadratin dibagi dengan E dijumlah. Ya. Kalau ke sini kita bingung kayak Excel-nya. Nah, sekarang terlihat Excel-nya? Tes? Terlihat, Pak. Oke, ya. Tadi antara merek tipe ya. Tipenya di sini tipe sport, tipe matic, tipe bebek. Ya. Di sini tadi adalah tipe motor. Sementara di sini tadi ada Honda, Yamaha, Suzuki, TPS. Di sini adalah bicara tentang merek. Ya. Kemudian misalkan data kita isi aja di sini. Ini ya. Nah, kita cari total row, total baris. Total baris. Nah, total baris tinggal di-sum dari sini. Oke. Nah, ini total baris. Kemudian kita cari total kolom. Tinggal di-sum dari sini. Oke. Ini total dari ini biar nggak sama persis, Oke. Ya, ini grand total. Oke, ini namanya nilai objektifnya. Oke, nanti kalau ada soal tinggal masukkan ke kotaknya ini aja ya, misalkan berapa kali berapa. Nah, sekarang nilai E-nya, ya nilai E-nya
Kita copy lagi ini. Oke, nilai E-nya. Ini kita hilangin dulu. Kalau kita mau cari yang nilai expected dari Honda Sport, maka yang kita cari adalah total Sport dikali dengan total Honda dibagi dengan grand total. Gitu ya. Jadi cara mencari nilainya adalah ya, total Honda dikali total Sport dibagi grand total. Nah, kalau kita mau cari di sini, ini kan bacanya Honda Matic. Berarti total Matic dikali dengan Honda dibagi dengan grand total. Oke. Nah, kalau di sini berarti total bebek dikali dengan total Honda dibagi grand total. Oke. Kalau di sini berarti total Sport, karena di dalam Sport, dikali total Yamaha dibagi grand total. Sekali lagi ya, kalau yang di sini berarti karena Yamaha Matic, total Matic kali total Yamaha di grand total. Oke, di sini juga total bebek kali total Yamaha bagi grand total. Oke, di sini juga total Sport kali total Suzuki bagi grand total. Jadi kalau sudah ini lancar bisa pakai formula ini ya, yang pakai dolar-dolar itu. Ini hanya menunjukkan cara hitung aja. Total Matic, total Suzuki bagi grand total, total bebek kali total Suzuki bagi grand total, yang TPS berarti total Sport kali total TPS bagi grand total. Ini juga total Matic kali TPS bagi total sama dengan total bebek kali TPS bagi grand total. Nah, pastikan nilai yang kuning ini sama dengan yang ini dan nilai yang ini sama dengan yang ini. Ya. Selanjutnya yang kita cari adalah nilai chi-square-nya, yaitu rumus chi-square apa tadi? OI min E dikuadratin dibagi dengan E. Berarti dari sini rumusnya adalah ini O dikurang E dikuadratin dibagi dengan E. Nah, seterusnya ada 3, sininya ada 4. Nah, inilah yang disebut dengan chi-square startnya. Berarti sama dengan sum dari ini. Sementara chi-square table-nya berarti sama dengan chi-square inverse sebanyak 0,95. Kalau 5%, degrees of freedom-nya adalah banyaknya kolom 3 kurang 1 kali banyaknya row 4 kurang 1 atau chi-square 3. Nah, segini. Nah, karena chi-square-nya lebih besar dari chi-square table, maka dia reject answer. Ya. Tapi di ujian nanti ini taruh di ininya, tapi nanti dibuat nilai chi-square-nya jangan kayak gini ya. Nilainya adalah chi-square startnya sama dengan, nah dibuat seperti ini, 30 dikurang dengan 25,09 dikuadratin dibagi 25,09 ditambah seterusnya, ditambah ujungnya 20, ini yang terakhir, dikurang ini 17,94
dikuadratin dibagi dengan 17,94. Ya. Baru nanti di bawahnya lagi sama dengan 0,95 ditambah 8,404 ditambah seterusnya ditambah 0,23 baru yang sama dengan 33,39. Gitu ya. Jadi bentuknya gini aja, nanti kalau misalnya mau berapa kali berapapun, mau 3 kali 3, ya pertama cari ini, cari total baris, total kolom, grand total. Baru mencari ini, lihat rumusnya, ini kali ini bagi ini. Kalau yang di sini berarti lihat ya arahnya dari metik Suzuki. Berarti total metik, total Suzuki bagi grand total. Ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, maaf izin bertanya. Ya. Tadi yang kolom -1 sama baris -1 itu untuk yang mana ya, Pak? Soalnya tadi tertinggal. Yang ini, yang mencari chi-square table, ini DF-nya. Iya. Nah, Itu jadi DF 3 -1 apa -2 ya, Pak? Nah, DF-nya adalah 3, ini kan C-1 kali R-1. Aku salah ketik ya? Oh iya, -1, sorry. Salah ketik. Oke. Ya, makasih. Nah, jadi tadi tinggal 3 kurang 1 kali 4 kurang 1. Ya. Jadi dia chi-square 2 kali chi-square 6 yang dicari ya. Jadi chi-square 6, DF-nya 6. Ada lagi? Silakan. Nah, nanti kalau kita sudah punya Minitab ya, kalau kita sudah punya Minitab, kita tinggal masukkan angkanya. Jadi kita buka Minitab-nya. Untuk Gretel belum ya, karena nah ini misalkan angkanya tadi ya, tadi yang tipenya apa tadi, tipe spot, kemudian metik, bebek ya. Nah, ya. Apakah ini ada kaitan dengan merek tadi ya? Di sini ada merek misalnya, merek apa gitu ya? Merek Honda, Yamaha, Suzuki dan TBS. Ini mau kita uji. Ya udah. Oke. Iya, ini nilainya tadi kan 3 kali 4. Udah tinggal sama start table chi-square for association. Asosiasi. Nah, tinggal pakai yang summaries data into, boleh. Misalkan seperti ini, tadi datanya yang ini, spot, metik, bebek. Masukkan. Oke deh. Nah, keluar nih dia tadi. Ini nilai objektifnya, ini nilai expected-nya 25, objektifnya 18, ini 32, sehingga akhirnya seperti ini. Chi-square-nya adalah 33,39. Dengan DF-nya 6 kan? 3 kurang 1 dengan 4 kurang 1. Jadi 2 kali 3, 6. Tipenya 6. Ya. Jadi tinggal masukin keluar hasilnya. Nah, cuma nanti taruh contohnya kalau misalkan di ujian E11 adalah 77 kali 88 dibagi 270. Inilah jawabannya 25,1. Sedangkan 35,2 108 kali 88 bagi 270. Mencari 18,89, nanti dari sini posisinya 85 kali 60 bagi 270. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat segini. Atau pakai Excel tadi. Ada yang mau ditanya, silakan. Kalau enggak, kita lanjut dikit lagi. Ya.
Oke, ini untuk melihat kehomogenan menggunakan Fisher eksak ya. Jadi di sini kalau populasinya itu memiliki dia retest the claim different population memiliki proporsi yang sama. Ya. Nah, di sini biasanya dia kalau kita skip di sini contohnya ya antara gender dengan men agree atau tidak agree ya. Gitu. Sama saja kayak tadi totalnya yang menggunakan Minitab kayak tadi ya, langsung 2x2 kan, apakah proporsinya sama atau tidak. Jadi bisa aja dia dianggap untuk uji proporsi selain uji kontingensi untuk asosiasi, apakah ada hubungan. Oke, nah ini chi-square-nya segini dengan p-value segini, berarti karena lebih kecil dari 0,05 berarti dia reject A0 sehingga dianggap proporsinya berbeda ya, proporsinya dianggap berbeda. Jadi kita menolak proporsinya dianggap berbeda. Nah, kemudian kalau dia tabelnya itu 2x2 dan ada yang kurang dari 5 frekuensinya, maka kita menggunakan namanya exact Fisher. Ya, exact Fisher. Itu nanti dia exact Fisher menggunakan rumus tersendiri, dia akan keluar rumus tersendiri ya. Kemudian untuk uji terakhir tentang McNemar ya, McNemar untuk uji data berpasangan sama kontingensi untuk 2x2. Tapi di sini kita memiliki dua pasangan yang do not have independent, jadi tidak bebas. Jadi dia berpasangan. Sudah disebutin datanya berpasangan ya. Untuk hipotesis nolnya merupakan frekuensinya bersifat berbeda untuk masing-masing kategori. Ya, jadi ini khusus 2x2. Kalau tabel kontingensi tadi boleh sampai 3x4, 4x5, berapapun bisa. Tapi kalau ini khusus 2x2 McNemar ya. Nah, dia mau memakai simbol A, B, C, D. Ini untuk tabel-tabel ya, kayak tadi ya. Jadi kalau tadi ini kan 3x4 dia nggak bisa kayak tipe motor sama mereknya. Kalau ini cukup 2x2, treatment X dan treatment Y. A, B, C, D. Jadi McNemar ini digunakan khusus untuk 2x2 yang bersifat berpasangan. Jadi kejadiannya sekaligus. Oke, jumlah totalnya kayak tadi, A, B, C, D dijumlahkan. Ini sama ya, data merupakan data yang random, kemudian dia dari data yang berpasangan. Ini A0-nya proporsinya dianggap the proportion of the frequency B and C, kemudian adalah sama, sedangkan frekuensinya untuk H1-nya dianggap berbeda. Rumusnya lebih sederhana, tinggal B dikurang C dikurang 1 dikuadratin per B tambah C. Ya. Jadi yang tadi ini, B ditambah C dikurang 1 per B tambah C. Oke. Jadi ini menggunakan tabel dari McNemar. Contohnya seperti ini. Oke. Dari datanya, misalkan ada yang B-nya jumlahnya 10, C-nya jumlahnya 15, totalnya 25, dikurang 5, 5 kurang 1, 4, 16 dibagi dengan 25. Dapatnya chi-square-nya segini. Chi-square-nya sangat kecil. Sedangkan chi-square tabelnya, ya udah kayak tadi. Chi-square tabel dengan derajat bebas 1 ya. Karena 2x2, 2 kurang 1, 1, kali 2 kurang 1, 1. Chi-square satunya di sini 3,8, chi-square tabelnya 3,8, chi-square startnya 0,6. Berarti do not reject A0. Berarti dianggap sama. Ya. Oke. Nah, seperti ini lagi. Misalkan seperti ini. 15, 10, 0, 309. Jadi antara protector word dengan no keep protector word. Apakah dia dianggap sama atau tidak frekuensinya? Dari sini tinggal ini aja 15 kurang 10 per 15 tambah 10 ya. Oke.
Dah, itu aja materinya. Sekarang coba oke, coba selesaikan nomor 1 ya. Ini yang tentang dadu di tos 180 kali, ini masing-masing frekuensinya 1, 28, 236, 336, 4, 30, 5, 27, dan 6, 23. Nah, jika dadu ini dianggap seimbang, harusnya adalah kalau 180 kali lemparan, harusnya masing-masing dia bernilai 30. Nah, apakah ini masih dianggap sama atau tidak? Masih dianggap dadunya seimbang atau tidak? Silakan nomor 1 dikerjakan dulu ya di Excel-nya atau di apa, nanti jawabannya gimana. Kelihatan soalnya? Terlihat, Pak. Oke, kerjakan dulu nomor 1. Jawabannya berapa Terlihat, Square-nya? Pak. Ya.
Yes, ada yang nemu? Halo. Koma. Do not reject. Oh, belum sampai situ Pak, masih yang hitung chi-square dari tabel itu. Oke. Jadi tinggal pakai di ini aja ya, di Excel ya. Ini nilai O-nya. Oke, ini nilai E-nya kan ya. 30 semua karena dianggap sama. Kemudian O kurang E, dan O kurang E kuadrat, dan O kurang E kuadrat dibagi E. Ini benar tadi nilainya 4,4. Kemudian chi-square tabelnya ini tinggal chi-square inverse 0,95,5 karena ini kan 6 dikurang 1. Untuk mencari p-value dari sini tinggal pakai ini chi-square this ya. Nilainya dengan derajat bebasnya 5. Jawabannya segini karena ini lebih besar dari 0,05 berarti do not reject H0 ya. Cek. Ini dianggap sama ya. Ini nanti tak kirim ya untuk latihan chi-square-nya. Kemudian tadi nomor 17 ya. Selanjutnya yang satu lagi latihan sebelum nanti terkait soal tugasnya ya. Sekarang coba yang tabel 2x2 ya. Soal sebelumnya aja deh. Oke, misalkan kita punya oke, di sini ada kolom tentang gender ya. Laki-laki wanita. Kemudian di sini ada tentang film ya, kesukaan. Ada sinetron, berita bola. Kemudian di sini ada 10, di sini ada 40, di sini ada misalkan 20, sini misalkan 50, sini misalkan 15 ya. H0-nya apakah gender dan tontonan itu independen. Sedangkan H1-nya apakah dia berhubungan, independen. Independen, tidak ada hubungan, tidak ada asosiasi. Bahasanya buku beda-beda ya. H1 gender dengan tontonan independen. Atau ada hubungan, atau ada asosiasi. Dengan alfa misalkan 1%. Silakan. Oke, dulu ya.
Oke, sudah ada yang dapat chi-square-nya berapa? Silakan. Ada yang dapat nilai chi-square-nya? Tiga 36,92 bukan, Pak? Ya. 36,92. Oke, ya. Keputusannya pasti reject ya, karena dia udah besar banget kan ya nilainya. Jadi seperti ini ya, tadi nilainya. Kemudian tadi ini nilai ininya, tinggal ini kali ini bagi dia, seterusnya seperti itu. Kemudian ini nilai F ininya, ini dikurang ini dikuadratin bagi ini. Kemudian totalnya tadi, ini totalnya. Kemudian chi-square tabelnya ini. Ya, karena dia isoprudentnya 2, berarti 3 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 1, 2 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Kayak ini ya, 99% ya, karena kan 1% tadi ininya. Kenapa kita kurang? Karena kan dia di sebelah kanan, dia selalu uji kanan. Jadi kita pakainya yang 99 ya. Karena kan dia mintanya di sini, dia rejectnya di sini 1%. Berarti kan kita ngambil nilainya adalah 99%, mencari nilai ini. Ya, 1 dikurang alpha. Ya. Nah, ini daerah fail, daerah reject. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Nanti untuk latihannya kita kirim ya. Untuk hari ini. Kita udah lebih satu bab Pak. Nanti pasti ada bab untuk review dari materi puasnya ya. Dari materi uji estimasi, kemudian hipotesis, regresi, korelasi, sama ini nanti uji Gunnar fit. Kemudian besok kita akan belajar tentang uji ANOVA. Ini sebenarnya lanjutan dari dua populasi. Uji proporsi dua populasi kan kalau 1 pakai Z, 2 pakai Z, masih 3-nya pakainya chi-square atau 4. Ya. Nah, sementara yang uji rata-rata kita baru uji 1 populasi, kemudian uji 2 populasi dependen dan independen, baik pakai Z maupun T. Nanti kita lanjut ke minggu depan menggunakan ANOVA, uji rata-rata lebih dari 2 populasi. Ya. Oke, itu aja mungkin yang materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk latihan kita akan coba besok ya. Usahain besok udah jadi soalnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.